Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 470. Yang pakai kitab berapa itu? Yaitu 447. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Da'il hirso ala dunya wa fil aishi fala tatma. Atau kalau mau dibaca rofa juga boleh, fala tatma'u. Wala tajma' minal mali fama tadri liman tajma'u. Fa innar rizqa maqsumun wa su'uz zanni la yanfa'u. Faqirun kullu di hirsin ghaniyun kullu man yaqna'u. Ya man bidunya hustaghal. Ini yang biasa dinyanyi nama ibu-ibu ini kalau Sabtu pagi. Ya man bidunya hustaghal qad gharahu tul amal. Qad gharrahu tulul amali walam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajalu. Atau kalau mau dibikin sukun gak apa-apa, darurat syair namanya, hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti bautatan wal qabru sunduqul amal. Sunduqul amali isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Nah, panjang juga syairnya ini. Da'il hirso ala dunya, buanglah kegilaanmu terhadap dunia. Buanglah kegilaanmu terhadap dunia. Anggus-anggusan ngejar dunia atau berusaha keras untuk memenuhi kehobian kita, kepengenan kita, selalu pengennya seneng-seneng, hura-hura, poya-poya. Itu namanya kegilaan terhadap dunia. Buang kegilaanmu terhadap dunia. Apalagi kalau sampai gara-gara itu semua kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Belum ketemu Pak Lurah? Belum? Udah? Demi untuk meraih kesenangan di dunia, demi untuk agar kepengenan kita tercapai, kehobian kita terpenuhi, sampai kita meninggalkan ibadah
yang itu memang tugas kita, kewajiban kita. Kan kadang-kadang begitu ya, Abang Uri, kadang-kadang begitu, karena saking sibuknya sehingga kita sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, membuang kegilaanmu terhadap dunia. Wa fil aishi fala tatma, dan di dalam kehidupan ini fala tatma, maka janganlah kamu bersifat toma. Dan di dalam kehidupan ini janganlah kamu bersifat toma. Kalau kata ulama, toma itu hurufnya bolong semua. To bolong, mim bolong, apalagi ain mah mangap pisan. Itu isyarat bahwa orang yang punya sifat toma itu kagak ada puasnya, enggak ada cukupnya. Dikasih anugerah berapa aja sama Allah rasanya masih kurang aja. Toma kayak karung bolong, diisi berapa aja kagak pernah penuh. Kayak kolam bocor, diisi air berapa banyak aja enggak bakal penuh. Itu toma. Nggak pernah ngerasa puas dan nggak pernah ngerasa cukup, selalu berasanya kurang aja. Kayak bini kita kan gitu, dikasih dikit kurang, dikasih banyak habis. Dikasih 50.000 protes, dikit amat banget kurang. Dikasih 1 juta tetap aja habis-habis juga. Ya bukan cuma bini doang, sebenarnya kita juga bugo loh gitu. Rasanya kagak pernah cukup, kurang aja. Itu orang yang punya sifat toma, nggak pernah ada puasnya. Dan di dalam kehidupan ini fala tatma, janganlah kamu memiliki sifat toma, nggak pernah ngerasa puas, rasanya masih kurang aja. Apalagi emang ditambah sifat manusia begitu kan, dikasih gunung 1, dikasih gunung emas 1, pasti pengen yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua pasti pengen yang ketiga gitu. Kagak pernah ada cukupnya. Punya mobil atu pengen nambah lagi, udah punya 2 pengen nambah lagi gitu. Gimana Bang Dikit? Begitu ya. Fala tatma, jangan kamu memiliki sifat toma. Wala tajma' minal mali, dan jangan kamu menumpuk-numpuk harta. Bukan yang nggak bolehnya ya, jangan ditumpuk-tumpuk aja. Ingat, harta itu kayak pisau. Harta itu bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Kalau cuma kita simpen-simpen doang harta itu, maka ujung-ujungnya harta itu jadi dunia. Gimana caranya biar harta itu jadi akhirat? Gunakan harta yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menopang ibadah kita. Punya motor pakai buat ngaji,
punya mobil pakai buat ngaji, punya laptop pakai buat ngaji. Punya duit, keluarin sedekahnya. Punya usaha, bayarkan zakatnya. Itu agar harta kita menjadi akhirat. Jangan cuma dikumpul-kumpulin doang. Wala tajma' minal mali, dan jangan kamu kumpulkan harta itu. Ya sekedar kebutuhan kita ya silahkan gitu. Tapi sisanya kita gunakan untuk kita tabung buat kehidupan akhirat kita. Jangan cuma disimpan-simpan doang. Fama tadri liman tajma'u, maka kamu tidak tahu liman tajma'u, untuk siapa harta itu kamu simpan. Buat siapa dah? Kalau pengen harta itu jadi punya kita, ya jangan disimpan-simpan doang. Infakkan, sedekahkan, jariyahkan. Maka harta itu jadi punya kita. Kalau cuma kita simpan doang di rekening bank, belum yang diberangkas, yang dijadiin aset, seberapa banyak pun harta itu kita simpan, nggak ada yang punya kita. Jadi ujung-ujungnya paling buat bini kita kalau kita meninggal, buat anak-anak kita sebagai warisan. Yang buat kita yang mana? Lah kita capek kerja dari pagi sampai sore sampai malam, harta itu kita kumpul-kumpulin doang, ujung-ujungnya kita meninggal nggak ada yang buat kita. Semuanya habis buat bini kita, buat anak kita. Ditambah lagi udah gitu anaknya warisannya doang banyak. Ingat gue kagak sama bapaknya, kan begitu. Ingat, jangan cuma dikumpulin doang, karena kita nggak tahu harta itu kita kumpulin buat siapa nanti. Apa buat kita, apa buat anak-anak kita doang. Jelas. Wala tajma' minal mali fama tadri liman tajma'. Jangan dikumpul-kumpulin doang. Nah, sampai Allah ingetin tuh dalam surah At-Takatsur kan, alhaakumut takatsur, kalian dibuat lalai at-takatsur oleh kebiasaan kalian menumpuk-numpuk harta. Lupa bahwa kita punya kehidupan akhirat. Ada bekal yang harus kita siapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat kita. Makanya harta yang Allah berikan buat kita jangan semuanya dihabisin di dunia, jangan semuanya disimpan di dunia. Ada sebagiannya yang kita jadikan buat andalan kita di akhirat. Ada yang kita jariyahkan, yang pahalanya terus ngalir. Ada yang kita sedekahkan, ada yang kita infakkan. Jangan semuanya dibuat kehidupan dunia kita doang. Fa innar rizqa maqsumun, karena sesungguhnya rezeki itu sudah dibagikan jatahnya. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah dibagikan jatahnya. Meskipun kadang-kadang kan ada aja kejadiannya, padahal itu anak ditinggalin warisan banyak sama babanya, ditinggalin sawah hektaran, ditinggalin tanah seablak-ablak,
belum duitnya, belum tabungannya. Itu bapaknya mikirin biar anaknya nanti begitu dia meninggal kehidupannya, ekonominya tetap terjaga. Cuma karena emang rezeki itu sudah dijatahkan, begitu bapaknya meninggal, itu tanah seablak-ablak, warisan segitu banyaknya, tahu-tahu habis aja. Kita mah lagi mikirin anak biar nanti begitu kita meninggal punya bekal ekonomi yang tetap kuat. Begitu kita meninggal ada aja tuh yang bikin habis. Karena lagi-lagi rezeki itu sudah dijatahkan, sudah dibagi-bagikan jatah, sudah ditentukan. Makanya jangan cuma mikirin buat masa depan anak kita doang, buat kitanya sendiri juga pikirin gitu. Dua-duanya, buat ninggalin yang masih hidup kita siapin, buat kita yang meninggal, buat kita yang masuk berpindah ke alam akhirat juga udah kita siapin. Dua-duanya. Apa Mang Budin? Ini mau buat anak kagak, buat bekal akhirat kagak ya. Ingat tuh. Karena tadi kita nggak tahu yang kita kumpulin ini apa benar nanti bakal nyampe ke anak kita, apa tetap bertahan dikuasai nama anak kita. Kita nggak tahu, kita kumpulin udah banyak, pas ninggal jatuh ke anak kita habis begitu aja. Kan sayang ujung-ujungnya. Makanya jangan lupa, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatah dirimu dari dunia yang kamu miliki. Ingat, jangan semuanya buat di sini. Ada sebagian yang kita kirimin buat akhirat kita. Ada sebagian yang kita simpan buat akhirat kita. Begitu Bang Khair. Dari beberapa ekor sapi yang kita jual, jangan semuanya dihabisin di sini. Ada sebagian yang kita jadiin jariah. Dari gaji boleh kita ngajar di madrasah, jangan semuanya dihabisin di sini. Apa Ustaz? Habis gaji timbang 100 kita sisain berapa ini? Gitu. Ingat tuh, rezeki sudah dijatahkan. Kalau emang ketetapannya anak kita kaya, istri kita tinggal meninggal tetap bakal kaya, nggak bakal ketukar gitu. Makanya jangan lupa, selain kita siapin bekal ekonomi buat anak-anak kita, buat kita juga jangan lupa, jangan semuanya ditinggalin semua gitu. Jelas ya? Bang Manta nambahin cukup. Bang Ibnu nambahin nggak cukup? Jelas? Kiai kali Kiai? Enggak. Selesai din. Bang Ori enggak. Pak Ketua kali? Pak Lurah? Enggak. Selesai. Lah. Wasu'uz zanni la yanfa'u. Buruk sangkanya dirimu kepada Allah la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Gimana Ustaz? Emang ada di antara kita yang buruk sangka sama Allah? Banyak kan? Ustaz yang nyaut banyak katanya. Ya kan kita sering mikir begitu. Ntar kalau dari sekarang kita nggak siapin jatah buat anak-anak kita, begitu kita meninggal, ntar dia gimana kehidupannya? Terus uzon sama Allah.
Mana kita udah umur sekian, anak baru setahun gitu kan. Karena kalau kita meninggal, anak kita bagaimana? Lah udah seuzon aja sama Allah. Allah kuasa bikin kita gede dari kecil sampai sekarang udah tua begini. Allah kuasa itu ngasih rezeki tiap hari. Allah kuasa, sangat mampu. Lah ilok anak kita ntar nggak dikasih rezeki sama Allah, pasti dikasih. Gimana begitu? Dari sekarang udah kita pikirin buat ini, beli tanah buat anak nanti, beli sawah buat anak nanti, bangun rumah buat anak nanti. Takut ntar begitu meninggal. Makanya beda kalau para nabi begitu udah menjelang wafatnya, nanyanya ke anak-anaknya, mata budu namimba. Nanti kalau babak meninggal, kalian nyembah siapa? Kalian beribadah kepada siapa? Kalau para nabi, kalau kita lain ya, mata kulo mimba. Ntar kalau babak meninggal lu pada makan apa gitu. Itu suzon kita mau begitu. Dari sekarang Labang Ipul anaknya masih kecil banget udah mikir ntar kalau gua udah tua anak gua bagaimana ya. Ingat anak kita punya Tuhan, bini kita punya Tuhan. Makanya nggak usah semuanya dihabisin buat anak, buat bini, sisain yang buat bekal kita di akhirat. Bukan yang nggak boleh nyiapin buat anak, bukan. Karena ayatnya juga jelas, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Itu kan jelas. Hendaknya kalian takut meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah keimanannya maupun lemah ekonominya. Persiapkan, memang harus kita persiapkan agar anak-anak kita punya keimanan yang kuat dan ekonomi yang kuat. Tapi juga jangan lupa bahwa kita pun butuh bekal buat menghadapi kehidupan akhirat kita. Jangan semuanya dihabisin buat anak, buat bini gitu. Ada yang kita sisain buat diri kita, buat tabungan kita gitu. Jelas ya Bang Hoir ya? Itu Bang Hoir. Jangan seuzon mulu sama Allah. Seuzon mulu. Ntar saya umur sekian, anak baru umur sekian. Seuzon mau. Dah tuh. Buang tuh seuzon kita sama Allah, buang. Buruk sangka kita sama Allah, buang dari hati kita. Ingat Allah Maha Kuasa. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu semua orang dikasih rezekinya. Ilok, timbang gara-gara kita meninggal anak kita kagak dikasih rezekinya mau, tetap ada. Cuma memang tadi, emang kita aja duluan udah seuzon sama Allah. Dah. Jadi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Dari dunia, dari harta yang kamu miliki itu ada jatah dirimu. Makanya kalau Buya bilang emang cakepnya paro-paro, bangun rumah habis 500 juta, jariahnya juga 500 juta. Yang paling cakep begitu. Apa Ustaz? Bangun rumah kagak, jariah kagak ya. Beli mobil Fortuner habis 500 juta, jariahnya juga kudunya 500 juta. Itu paling cakep udah itu, seimbang namanya. Gimana Ustaz? Seimbang namanya. Buat dunia, kehidupan dunia kita pikirin, buat kehidupan akhirat kita pikirin. Kalau punya harta, kalau dikasih harta oleh Allah, jangan disimpan semua buat di dunia. Ada yang kita sisihin, yang kita sisain buat bekal kehidupan akhirat kita.
Faqirun kullu dhi hirsin. Ghaniyun kullu man yaqna'u. Kullu dhi hirsin faqirun. Atau boleh fakirnya di depan boleh. Orang fakir itu kullu dhi hirsin, semua orang yang tidak pernah merasa puas, itu orang fakir. Biar hartanya banyak kayak apapun, kalau dia nggak pernah ngerasa puas, tetap hatinya fakir. Nggak ada ketenangan di kehidupannya, nggak ada kenyamanan. Karena terus saja masih puyeng aja, karena hatinya nggak ngerasa cukup, nggak ngerasa puas. Nah, apa sih Bang Uri lagi cengar-cengir aja. Fakir, biar kata hartanya banyak, kalau nggak ada rasa cukupnya, nggak ada rasa puasnya, fakir. Ghaniyun kullu man yaqna. Orang kaya yaitu orang yang merasa cukup. Apa Ibu? Punya rumah 2 lantai cukup, punya mobil 2 cukup. Punya tabungan 1 miliar cukup. Ngapa mau Budi? Ya kalau kita bilang punya duit 100.000 cukup, ntar dikasih segitu bisa lagi maunya. Orang yang selalu merasa kurang, nggak punya rasa puas, nggak pernah merasa cukup, dia fakir. Sebaliknya, orang yang selalu merasa cukup bisa bersyukur terhadap anugerah yang Allah berikan, berapapun nilainya, itu kaya. Karena hatinya tenang. Kayak bocah belakang kan, karena emang belum punya kepengenan macam-macam, makanya dia mah begitu punya rokok sebungkus sama duit gocap udah nyingsot aja, udah seneng aja. Ya karena nggak punya kepengenan macam-macam, segitu udah ngerasa cukup udah. Lah buat yang bos-bos yang biasa sehari megang duit puluhan juta, ratusan juta, emang kebutuhannya sehari segitu. Makanya teman kita pernah bilang, nah saya mau lebaran megang duit 50 juta belum anteng rasanya. Nah 50 juta belum anteng. Kita punya duit 1 juta kok nggak lebaran mbak? Enjoy aja udah. Sama bini gue ngomong kayak dia udah tenang neng gitu. Padahal timbang 1 juta, 1 juta 2 juta. Lah kayak Bang Uri emang karyawannya banyak, mau lebaran megang duit 100 juta, lah masih kurang rasanya, masih puyeng aja. Halo Uri. Makanya orang yang merasa cukup pasti hatinya kaya. Sedangkan orang yang tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan, hatinya fakir, gelisah terus. Ya man bidunya hushtagol. Wahai orang-orang yang disibukkan oleh dunianya, qad gharrahu tulul amal
dia telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan itu artinya kita ngerasa bahwa hidup kita masih lama aja. Itu tulul amal namanya. Gimana Bang Ibu? Itu tulul amal, merasa bahwa hidup kita masih lama aja di dunia ini. Kebanyakan kita tertipu oleh tulul amal itu. Makanya padahal dikasih nikmat sehat oleh Allah, dikasih waktu luang oleh Allah, dikasih harta oleh Allah, romannya sedikit yang kita jadiin bekal, yang kita gunakan untuk mempersiapkan bekal buat kehidupan akhirat kita, buat kehidupan kita setelah kita meninggal. Karena kita ngerasanya masih lama aja, nanti aja dah sedekahnya, nanti aja dah infaknya, nanti aja dah jariyahnya, dasar masih lama. Kita ditipu oleh tulul amal. Penyebabnya kenapa kita masih suka menunda-nunda kebaikan, itu karena kita tertipu oleh panjangnya angan-angan. Nanti aja dah, nanti aja dah. Itu kebanyakan kita begitu. Makanya yang cakep kemarin waktu kita baca hikam itu, kita menganggap bahwa akhirat itu sudah di depan mata kita. Kalau kita masuk ke pagi, kita nggak pakai ngingetin sore. Kalau kita lagi ngalamin sore, nggak ngingetin pagi. Itu cakep begitu, sehingga kita tergerak, terdorong untuk segera berbuat baik, jangan nunda-nunda. Kan kita sering tuh dibacain sama ustad-ustad hadisnya. Apa Bang Uri? Hadisnya? Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau buat dunia, anggap bahwa hidupmu masih lama. Nanti aja dah, masih lama ini, besok dia masih ada, bisa minggu depan masih dikerjain, masih bisa dikerjain tahun depan. Itu kalau buat dunia. Beraktivitaslah untuk kehidupan dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Entar-entaran gue boleh kalau buat dunia mah. Tapi kalau buat akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau buat akhirat, kerjakan segera, karena seakan-akan kamu mau mati besok. Besok kita mau mati ini, kapan lagi kita berbuat baik kalau bukan sekarang? Kudunya begitu. Kalau buat dunia bisa nanti-nantian, kalau buat akhirat kudu segera, kudu sekarang, kapan lagi? Gitu. Kudunya. Jangan sampai kita tertipu oleh tulul amal. Walam yazal fi ghaflatin, dan senantiasa dia berada dalam kelalaian. Walam yazal, dan senantiasa dia fi ghaflatin, berada di dalam kelalaian. Ya, di antara segini banyaknya orang yang setiap saat ingat dengan kehidupan akhiratnya, ingat bahwa kita butuh bekal yang banyak buat kehidupan akhirat kita. Berapa orang di sini ada yang begitu? Kapan lagi ini kita nyiapin bekal buat akhirat kalau bukan sekarang? Ada berapa orang di sini yang punya pikiran begitu? Jarang banget, kebanyakan enggak. Senantiasa dia berada dalam kelalaian. Hatta dana minhul ajal, sehingga mendekat oleh ajal dari dirinya.
sehingga ajal itu mendekat kepada dirinya. Ntar dah, kalau udah mau meninggal baru repot nyiapin bekal. Padahal dari sekarang semua fasilitas udah Allah kasih buat kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita, tapi masih kita tunda-tunda aja. Ntar aja begitu ajal sudah mendekat baru udah repot. Al-mautu ya'ti bautatan. Ingat, kematian itu datangnya tiba-tiba. Ingat, kematian itu datangnya tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal. Dan kuburan itu sundukul amal, tempat menyimpan amal perbuatan kita. Kalau selama hidup di dunia perbuatan kita baik, insya Allah yang kita temuin di dalam kubur baik. Kalau perbuatan kita selama hidup di dunia buruk, nanti yang kita temuin di kuburan pun buruk. Makanya kadang-kadang kita juga salah ngartiin gitu. Al-kayyisu man bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Orang yang cerdik pandai itu orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Dari sekarang udah gali lubang duluan. Pinggir pun diplester, dirapiin. Ntar kalau gue mati tinggal masuk gitu. Kagak ada di sini yang gitu ya? Kagak ada. Padahal membangun kuburan dari sekarang itu dengan cara memperbanyak amal baik kita. Karena tadi itu, kalau amal kita baik selama di dunia, nanti yang kita temuin di kuburan ya pasti baik. Kalau sekarang perbuatan kita kurang baik, nanti di kuburan pun yang kita temuin kurang baik. Ingat, kita juga kan sering diceritain itu, dibacain. Begitu orang meninggal, yang nganterin 3, yang 2 pulang, yang 1 ngikut. Yang 2 yang pulang keluarga dan harta. Yang ngikut masuk ke dalam kuburan ya amal perbuatan kita, amal baik kita. Itu yang nemenin kita. Ingat tuh, siapin bekal dari sekarang. Kalau dikasih anugerah harta oleh Allah, jangan semuanya dihabisin buat kehidupan dunia kita. Sisain sebagiannya yang kita jadikan bekal buat kehidupan akhirat kita. Apalagi kalau sampai yang jariyah nilainya, yang pahalanya terus ngalir. Kalau yang infak biasa kan sekali kasih udah kelar, tapi kalau yang jariyah kan pahalanya terus ngalir. Perbanyak itu buat bekal kita ngadepin kematian kita. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah atas huru haranya. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali dengan sampainya ajal. Saya ambil bang rokok ini. Udah tuh. Terus yang paling cakep gimana biar kita banyak bekal buat akhirat?
Yang buat yang punya harta, jangan lupa tuh, perbanyak sedekahnya, perbanyak jariyahnya. Apalagi emang kalau yang sering dibaca nama Buya kan, man lahu malun falyatasaddaq, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Yang punya harta ya sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Yang punya tenaga ya sedekah dengan tenaganya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu ya sedekah dengan ilmu, dengan pemikirannya. Gitu. Perbanyak tuh. Udah, terusin ini, dikit lagi ya, selembar lagi. Qala rajulun li Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah sif lana ad-dunya. Qala berkata rajulun, seseorang, li Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sif lana ad-dunya, tolong jelaskan kepada kami tentang dunia. Ada seseorang yang ngadep ke Sayyidina Ali, dia bilang, wahai Sayyidina Ali, tolong dong jelaskan kepada kami tentang dunia. Apa sih dunia itu? Qala, Sayyidina Ali menjawab, wa ma asifu lakum min darin man sohha fiha ma amina wa man saqoma fiha nadima wa man iftaqara fiha hazana. Atau hazina boleh ya, hazana yahzun. Wa man iftaqara fiha hazana wa man istaghna fiha futina fi halaliha hisabun wa fi haramiha iqabun. Udah tuh. Sayyidina Ali menjawab, wa ma asifu lakum min darin, apa yang aku jelaskan kepada kalian tidak lebih hanya sebuah tempat. Man sohha fiha ma amina, orang yang sehat di tempat itu belum aman, sama sekali belum aman. Orang yang sehat di tempat itu belum aman sedikit pun. Apalagi kalau melihat bahasan kemarin, kebanyakan kita begitu dikasih nikmat sehat lupa. Yang keingetan bukan ibadah, yang keingetan bukan hadir ke majlis, yang keingetan bukan datang ke masjid, bukan. Kalau lagi sehat, ingetnya jalan-jalan, main, ngayab, mancing.
Makanya orang yang sehat pun belum tentu aman, karena lagi-lagi tergantung kita memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan. Kalau kita pakai buat ibadah, kita pakai buat memperbanyak bekal kita, insya Allah aman. Kalau kita lupa, malah kita gunakan nikmat sehat itu untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya, gak bakal aman. Man sohha fiha ma amina. Orang yang sehat di tempat itu belum aman sedikit. Wa man saqoma fiha nadima. Dan orang yang sakit di tempat itu akan menyesal. Udah sakit nih baru coba kemarinnya lagi sehat, kita sering hadir ke majelis. Apa Ustaz? Iya. Udah sakit aja baru nyesel dah. Pengen ke masjid, udah kagak bisa jalan dewek, kudu dianterin, kudu dituntun. Pengen ngaji, kudu ada yang ngajak, kudu ada yang boncengin. Baru udah coba dulu ya kalau sehat, sering hadir ke majelis, sekarang udah enak kali. Kon pas sehat mah yang keingetan lain Bang Uli. Wa man saqoma fiha nadima. Orang yang sakit di tempat itu akan menyesal. Baru udah nyesel. Wa man iftaqara fiha hazana. Orang yang fakir di tempat itu akan bersedih. Coba kalau saya punya duit banyak ya, bisa kali saya jariah rada banyakan. Coba kalau saya punya duit, bisa kali saya infak rada gedean. Coba kalau punya duit, bisa kali saya daftar haji, daftar umroh. Begitu aja, sedih aja, lagi melas. Pengen sedekah, duit cekak. Sedekah, bini kagak masak, bini masak kagak sedekah, begitu. Sedih aja. Orang yang fakir di tempat itu akan sedih. Coba ya kalau punya duit banyak, itu pesantren kagak bakal 2 tahun dah, setahun go. Aku mau lagi nggak punya duit ngomongnya begitu, ngomongnya. Wa man iftaqara fiha hazan. Orang yang fakir di tempat itu akan bersedih. Ya sedihnya begitu. Coba kalau punya duit, coba kalau punya duit. Makanya kan sering juga baru ada bayang-bayangan doang udah ngomong aja besok ini mau dapat duit nih, besok begitu. Wa man istaghna fiha futina. Dan orang yang kaya di tempat itu akan diuji. Pengen tahu lagi susah ngomongnya begono, pas dapat duit ingat apa kagak ngomongannya. Diuji. Berapa banyak dari kita yang di sini punya kelebihan harta, usaha udah mulai rada maju, sukses, masih inget enggak? Diuji, pasti itu nggak bakal nggak diuji. Ada aja kepengenannya. Gimana selesai? Semua pasti. Yang sehat belum tentu aman, yang sakit nyesel, yang fakir sedih, yang kaya diuji. Makanya jangan lupa, nah pentingnya kita hadir ke majelis biar diingetin lagi, biar kita jangan sampai lupa. Dan orang yang kaya di tempat itu pasti akan diuji. Tinggal kita lempangan mana selesai dia. Lempangan yang diuji atau lempangan yang sedih.
fi halaliha hisabun, di dalam yang halal dari tempat itu terdapat hisab, wa fi haramiha iqab, dan di dalam yang haramnya terdapat siksaan. Kebanyakan ngambil yang halal, kita nggak pakai buat ibadah dihisab, gitu. Apalagi yang haram. Itu namanya dunia. Udah tuh, jelas. Makanya jangan lupa, kalau kita lagi dikasih nikmat oleh Allah, mau itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat muda, nikmat harta kekayaan, gunakan semuanya untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat kita. Jangan lupa itu. Kalau dikasih sehat, ya pakai nikmat sehat kita buat ibadah, jangan dipakai buat maksiat. Kalau dikasih nikmat harta, ya gunakan harta itu untuk menolong, menopang agamanya Allah. Kan dari dulu kita udah sering diceritain tuh Buya, bahkan orang kaya itu masuk surganya lebih dulu dibanding kiai, dibanding ulama. Begitu Bang Uri, kan ceritanya begini. Orang yang mati syahid mau masuk surga disetop malaikat, op mau kemana ente? Begini. Nah, saya mau masuk surga, malaikat, saya kan mati syahid. Ntar dulu, ente tahu mati syahid itu nilainya besar dari siapa? Dari kiai. Nah, jangan songong, kiai suruh masuk duluan. Begitu kiai mau masuk surga kan ditahan malaikat. Ntar dulu kiai, ente mau kemana? Mau masuk surga, malaikat. Nah, kiai kalau ngajar di mana? Di masjid. Itu masjid siapa yang bangun? Orang kaya. Kiai ngajar siapa yang gaji? Siapa yang ngasih duit? Nah, orang kaya. Jangan songong, orang kaya sudah masuk duluan. Jangan lupa makanya. Apa boleh? Cuma orang kayanya punya adab, biarin malaikat guru saya duluan yang masuk, begitu kan. Udah. Itu kalau orang kayanya Mang Aji, yang pelit, kagak mau sedekah, kagak mau infak, itu masuk surganya belakangan. Kalau yang suka membantu kegiatan keagamaan, suka bantu majelis taklim, suka bantu masjid, suka nolongin orang, hartanya digunakan untuk kebaikan, itu masuknya paling dulu gitu. Yang paling belakang itu yang lama hisabnya, kalau tadi alhaakumut takatsur, yang suka nyimpen hartanya kagak dipakai buat kebaikan, baru ujungnya tummalatus alunna yauma idzin anin naim, dia akan dipertanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan, baru dia dihisab. Makanya paling belakang masuknya karena dihisab dulu. Kalau yang hartanya digunakan buat kebaikan, buat menolong kebaikan, itu mah paling dulu masuknya. Begitu Mang Haji. Bercanda Mang Haji, ntar marah lagi. Dah, wa an Utsman radhiyallahu an, jam 12. Sebelum saya tutup, ada yang namanya enggak? Lagi-lagi ya. Harta itu bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Bisa jadi dunia kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya.
Nah, harta bisa jadi akhirat kalau harta itu kita gunakan buat kebaikan. Lagi tadi ditambah, jangan sampai harta kita itu cuma buat kehidupan dunia kita doang, tapi nggak ada yang kita sisain buat kehidupan akhirat kita. Kudunya dua-duanya. Buat ninggalin bini, buat ninggalin anak ada kita siapin. Buat kehidupan akhirat kita pun ada yang kita siapin. Tadi bahkan kalau kata Buya yang cakepnya seimbang dah. Kalau buat beli motornya habis 50 juta, habis 30 juta, infaknya 30 juta. Kalau buat beli mobil 500 habisnya, maka infaknya 500. Kalau bangun rumah habisnya 2M, infaknya 2M. Itu yang cakepnya begitu, seimbang namanya. Kemudian dah kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.